Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama akan menjawab soal-soal analisis lembaga keuangan syariah yang dikasih. Kita bacakan soalnya. Analisis kasus berikut. Apakah pada setiap kasus tersebut mengandung unsur 5 transaksi terlarang? Riba, goror, maisir, darar, dan jual beli maksiat. Jika iya atau tidak, tolong sampaikan hasil analisis saudara. Soalnya adalah Joni hendak memperbesar usaha ternak ayamnya dengan mendirikan 2 kandang baru dengan kapasitas masing-masing kandang mampu menampung 5.000 ayam. Biaya pendirian 2 kandang beserta segala kelengkapan sekitar 500 juta. Pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan analisis kelompok kami, yaitu kasus pertama. Nah, pada kasus pertama soalnya, karena terkendala modal, Joni pergi ke kantor salah satu lembaga keuangan untuk mengajukan pinjaman karena kantor lembaga keuangan tersebut berada pada jalur macet. Joni memilih menggunakan transportasi online saja agar tidak lelah. Apalagi Joni berpikir untuk menggunakan layanan finansial teknologi, misalnya OVO atau GoPay, dengan harapan memperoleh diskon 90%. Nah, menurut analisis kami, tingkah perbuatan yang dilakukan Joni itu termasuk ke dalam riba. Kenapa masuk dalam riba? Karena dia tuh mengharapkan manfaat lebih, karena dia memanfaatkan diskon yang dikasih dari itu. Padahal tuh seharusnya tidak boleh, karena tidak boleh menambah manfaat apapun gitu. Nah, dalam hukum Islam itu termasuk riba karena tidak diperbolehkan gitu. Sekian kasus nomor 1, lanjut ke kasus nomor 2. Terima kasih. Kasus yang kedua adalah lembaga keuangan yang Joni pilih bersedia memberikan pinjaman hanya sebesar 300 juta dengan masa cicilan selama 5 tahun plus bunga 13%. Joni bersedia dan harus mencicil mulai bulan depan. Jika terlambat mencicil, Joni menyetujui adanya denda keterlambatan sebesar 75.000 per harinya. Oke. Nah, ini adalah dalam kasus ini adalah termasuk ke dalam riba karena di akad peminjaman terdapat bunga dan ada denda jika terjadi keterlambatan pembayaran. Ini adalah termasuk ke dalam transaksi yang haram, termasuk ke dalam riba karena ada tambahan manfaat di salah satu pihak. Yang dimana kasus ketiga seperti ini, karena butuh 500 juta, 200 juta kekurangan, Joni usahakan dengan meminjam uang kepada rekan bisnisnya, yaitu Andi. Andi hanya bersedia meminjamkan 100 juta dengan syarat Joni harus menggadaikan tanahnya yang seluas 2 hektar kepada Andi, dan Andi minta harus diizinkan menggunakan lahan tersebut untuk dia bertani. Nah, Joni setuju dengan hal tersebut dan mulai mencicil setiap bulannya selama 3 tahun kepada Andi tanpa bunga. Karena Andi tidak menetapkan bunga, Joni setiap bulannya memberikan hadiah 10 ekor ayam kepada Andi sebagai rasa terima kasih. Nah, pada kasus ketiga ini, menurut analisis yang telah kami lakukan, ketika Andi meminta Joni untuk menggadaikan tanahnya seluas 2 hektar, itu sah dan diperbolehkan dalam Islam. Tetapi saat Joni diminta harus mengizinkan Andi untuk menggunakan lahan yang digadaikan, itu tidak sah dan diharamkan dalam Islam, karena itu termasuk ke dalam tambahan manfaat dari akad awal dan tentunya masuk ke dalam transaksi riba. Nah, pada saat Joni yang setiap bulannya memberikan hadiah 10 ekor ayam kepada Andi sebagai rasa terima kasih, itu sah dalam Islam.
karena niat Joni adalah memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih, dan itu pun tidak diminta oleh Andi. Nah, untuk kasus keempat, yang dimana dari kasus ketiga tadi Joni hanya mendapatkan 100 juta dari kekurangan 200 juta. Untuk 100 jutanya Joni coba usahakan dengan salah satu lembaga keuangan syariah. Nah, lembaga keuangan syariah bersedia berinvestasi 100 juta kepada Joni dengan mekanisme bagi hasil tanpa bunga agar terhindar dari riba. Mekanisme bagi hasil yang diisyaratkan oleh lembaga keuangan syariah tersebut, yang pertama, modal 100 juta harus dikembalikan paling lambat 3 tahun meskipun Joni ternyata merugi ataupun bangkrut sekalipun. Yang kedua, setiap bulannya Joni harus memberikan bagi hasil sebesar 100% dari 100 juta yang diinvestasikan. Nah, Joni bersedia dan bulan depan mulai memberikan bagi hasil. Pada kasus keempat ini, menurut analisis yang telah kami lakukan, pada akad awal saat lembaga keuangan meminta bagi hasil itu sah karena dia berinvestasi, bukan utang piutang. Nah, hal itu pun diperbolehkan dalam Islam, tetapi ketika ada ketentuan modal 100 juta harus kembali paling lambat 3 tahun meskipun Joni merugi ataupun bangkrut, dan Joni harus memberikan bagi hasil sebesar 10% dari 100 juta, itu sudah tidak sah dalam syariat agama Islam karena itu sudah termasuk ke dalam riba. Seharusnya ketika ingin menggunakan sistem bagi hasil, Joni tidak diwajibkan atau tidak diharuskan untuk mengembalikan 100 juta tersebut karena akad awal yang tadi adalah berinvestasi, bukan utang piutang. Dan ketika menggunakan sistem bagi hasil, yang Joni berikan adalah hasil dari pendapatan ketika sudah memulai usaha. Dan tergantung berapa persen yang telah ditentukan di akad awal, misal 50-50 misal, ataupun 70-30. Dan ketika pihak lembaga keuangan syariah meminta bagi hasil 10% dari yang diinvestasikan, itu termasuk riba karena belum tentu pada saat memulai usaha Joni mendapatkan untung. Baik, untuk kasus kelima sendiri, karena bulan depan Joni sudah mulai mencicil kepada 3 pihak, jadi Joni berpikir untuk meningkatkan penghasilannya. Dan Joni berhasil menjaring 10 peternak ayam skala kecil untuk difasilitasi berupa bibit ayam, pakan, vitamin, dan lain-lain. Namun Joni mensyaratkan kepada 10 peternak tersebut untuk atau harus menjual hasil ayamnya hanya kepada Joni, dan 10 peternak tersebut setuju. Jadi di kasus 5 ini transaksinya tidak mengandung unsur riba, gharar, ataupun maksiat, tetapi mensyaratkan monopoli penjualan. Nah, Joni menjalin kerjasama dengan 10 peternak ayam untuk menjual hasil ayamnya hanya kepada Joni. Meskipun ini umum dipraktikkan di bisnis, monopoli penjualan ini bisa menimbulkan pertanyaan dari sudut pandang syariah tentang persaingan usaha yang sehat dan kebebasan berdagang. Dan perlu dipertimbangkan juga apakah syarat-syarat adil dan tidak melanggar prinsip-prinsip ekonomi itu dilakukan oleh Joni. Oke, selanjutnya kasus yang keenam. Kasus yang keenam ini, Joni juga memperluas usahanya dengan cara membeli ikan lele dari para peternak. Dengan cara membeli lele tersebut per kolam. Joni tidak membelinya dengan menimbang atau menghitung per ekor, dengan alasan agar proses cepat dan transaksi jadi lebih simpel. Nah, ini termasuk ke dalam goror atau ketidakpastian. Kenapa kami menganalisa seperti itu? Jadi Pak Joni ini kan membeli tanpa melihat ikan tersebut apakah sehat atau tidak sehat, apakah ikan tersebut banyak atau sedikit di dalam satu kolam itu, apakah nanti kolamnya tersebut akan untung atau rugi. Jadi kami menganalisa kasus ini termasuk ke dalam goror atau ketidakpastian. Oke, baik. Pada kasus 7 menunjukkan bahwa untuk mengamankan bisnis ayamnya, Joni mengasuransikan bisnis ayamnya agar terlindungi dari risiko yang tidak diinginkan. Nah,
Pada kasus ini adalah asuransi, dan asuransi ini tidak dilarang dalam transaksi karena asuransi tidak secara langsung terkait dengan transaksi yang terlarang, yaitu dengan riba. Karena riba adalah konsep dalam Islam yang mengacu dalam penambahan atau penerimaan keuntungan atau manfaat. Sedangkan asuransi pada dasarnya adalah perjanjian di antara pihak yang diasuransikan dan perusahaan asuransi untuk membayar premi dalam pertukaran untuk perlindungan atau kompensasi atas risiko tertentu. Jadi kasus 7 di atas adalah tidak termasuk ke dalam transaksi yang terlarang karena asuransi adalah transaksi yang diperbolehkan dalam Islam.